Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin muhtaramin akan muliakan para alim ulama jadi bandai yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita, yaitu tentang kewajiban kita memiliki rasa mahabbah, rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mencintai baginda Nabi, kelak di hari kiamat Allah sertakan kita bersama beliau. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak akan Allah kumpulkan bersama dengan orang yang dicintai olehnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita mulai kajian, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah, ditujukan kepada baginda Nabi berikut keluarga dan sahabat-sahabatnya, para anbiya, para aulia, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan maghfirahnya, menerima amal-amal solehnya, dan menempatkan ruhnya bersama orang-orang yang dicintainya. Keluarga kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang terkena musibah, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan mudah-mudahan putra-putri kita Allah jadikan sebagai putra-putri yang solih dan solihah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma rawu bihi salafuna sholihun ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang kami muliakan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak dikatakan memiliki keimanan yang sempurna kecuali jika aku lebih dicintai oleh mereka dibandingkan dengan anak, orang tua, dan manusia lainnya. Ini syarat seseorang untuk bisa mendapatkan rasa mahabbah, rasa cinta dari Rasulullah SAW. Artinya kita selaku umat Nabi, keimanan kita belum dianggap sempurna kalau
kecintaan kita kepada keluarga kita, kecintaan kita kepada apa yang kita miliki melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah orang yang paling pertama yang harus kita cintai. Nah, orang yang mencintai baginda Nabi ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Disebutkan bahwa dalam sebuah hadis ada orang bertanya kepada Rasul. Kisah ini sering saya hadirkan saat Rasul sedang khutbah menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Di belakang barisan saf depan, di belakang maksud kami, ada seorang A'rabi bertanya kepada Nabi, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Rasul, kiamat yang begitu dahsyat itu kapan terjadinya? Rasul, ini orang sudah kelihatan tidak banyak amal yang dimiliki olehnya. Tidak banyak amal yang dimiliki olehnya. Tentunya persiapan untuk menghadapi dahsyatnya kiamat itu bisa dikatakan persiapannya sangat tipis. Oleh karena itu Rasul bertanya kepada itu sahabat, "Ma'adattalaha, apa yang kau persiapkan untuk itu? Untuk menghadapi kiamat yang begitu dahsyat itu apa?" Ya. Jawaban orang tersebut, "Inni uhibbuka ya Rasulullah." Sungguh aku betul-betul mencintaimu wahai baginda Nabi. Lalu kemudian baginda Nabi Muhammad SAW beliau memberikan jawaban, "Anta ma'aman ahbabta." Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Artinya apa? Orang itu baik di dunia ataupun di akhirat, insya Allah akan Allah kumpulkan bersama dengan orang yang paling diidolakan olehnya. Kalau di dunia kita mengidolakan Rasulullah, maka insya Allah di akhirat Allah akan kumpulkan kita di akhirat bersama Nabi. Tapi kalau yang kita idolakan lain, ya besar kemungkinan lain yang akan Allah kumpulkan bersama kita itu. Oleh karena itu, kita harus berusaha bagaimana agar bisa menempatkan Rasulullah sebagai orang yang paling kita cintai dalam kehidupan kita. Bahkan mengalahkan anak dan keluarga kita, istri dan lain sebagainya. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali wa inni la azkuruka fama asbiru hatta aji'a fa anzuru ilaik. Rasul, ada orang datang ke Rasul. Datang ke Rasul kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh kau adalah orang yang paling kucintai melebihi cintaku kepada keluargaku dan seluruh hartaku. Dan sungguh setiap aku mengingatmu Rasul, rasanya aku tidak bisa bersabar untuk sesegera mungkin bisa melihatmu. Namun persoalannya adalah arahtu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin." Rasul, kelak ketika di akhirat
Allah akan kumpulkan engkau bersama para nabi, tentunya di surga yang tertinggi. Lantas bagaimana menurutmu Rasul, nasibku ini gimana? Ya. Bisa enggak Nabi saya besok di akhirat juga sering bertemu denganmu wahai Nabi? Ada semacam kegelisahan jika di akhirat tidak bisa ketemu dengan Rasulullah. Ya. Akhirnya untuk menjawab kegelisahan itu sahabat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wa may yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'an ladzina an'ama Allah." Ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak di akhirat ia bersama dengan orang yang Allah berikan nikmat kepadanya. Siapa itu? An-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini kunci kita bisa memasuki surga Allah dan kita bisa menikmati ya, keindahan surga itu. Mendengar ayat tersebut yang menjelaskan bahwa orang itu ya, asalkan dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dibarengi dengan rasa mahabbah kepada Rasul, maka kelak di akhirat dia akan disertakan oleh Allah. Ini yang diharapkan. Riwayat yang lain ya, disebutkan bahwa orang ini sebelum dia bertanya tentang Rasul, apakah kelak di akhirat saya bisa ketemumu Rasul? Ya. Dia adalah orang yang diinformasikan oleh Rasulullah bahwa dia itu adalah ahli surga. Cuma ketika disampaikan oleh Rasul bahwa yang bersangkutan itu ahli surga, tidak membuat beliau itu riang gembira sehingga suasana itu terasa enak, nyaman dan lain sebagainya. Dia malah justru menjauh dari umumnya masyarakat dan menyendiri. Sehingga dia ditanya oleh para sahabat, apa yang membuat engkau menangis? Menyendiri itu bukan menangis, merenung terhadap segala kesalahan yang pernah dilakukan olehnya. Menangis. Begitu nangis, apa yang membuat kau bersedih? Yang membuat aku bersedih adalah ketidaktahuanku tentang kelak di akhirat, apakah aku bisa bersama denganmu wahai Rasul. Kalau kita kadang prinsipnya masuk surga manapun terserah, yang paling penting masuk surga, betul ya? Itu kadang kita begitu Mas Ian. Nah, agar kita kelak bisa bersama Nabi, maka kita harus mencintai Nabi. Konsekuensi dari kecintaan kita kepada Nabi, maka kita harus menghidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku, dan barang siapa yang akan bersamaku, maka kelak dia akan bersama baginda Nabi. Bersama baginda Nabi.